Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen dengan anggota saya Nana Sofina Ramadhani, kemudian ada Sandy Sylvia Balkis dan Nursita Asminal Muna akan menjelaskan mengenai pengantar hukum perlindungan konsumen. Silakan disimak baik-baik ya. Poin A yaitu sejarah hukum perlindungan konsumen. Pengaturan mengenai hukum perlindungan konsumen di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajah Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 hingga tahun 1999, undang-undang di Indonesia belum banyak mengetahui mengenai istilah perlindungan konsumen. Kemudian, menginjak tahun 1970-an, hiruk-pikuk pergerakan perlindungan konsumen di Indonesia mulai muncul dengan berdirinya lembaga swadaya masyarakat. Pada tanggal 11 Mei tahun 1973 muncul Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI yang dipimpin oleh Lasmija Hardi. Setelah lahirnya YLKI, muncul beberapa organisasi yang berbasis perlindungan konsumen pada Februari tahun 1988. Berdiri Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen atau LP2K di Semarang dan bergabung sebagai anggota Consumers International atau CI tahun 1990. Pada saat ini cukup banyak lembaga swadaya masyarakat yang serupa yang berorientasi pada kepentingan pelayanan konsumen, seperti Yayasan Lembaga Bina Konsumen Indonesia atau YLBKI di Bandung dan perwakilan YLKI yang ada di provinsi di tanah air. Faktor yang mempengaruhi pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia adalah munculnya beberapa kasus yang merugikan konsumen dan diakhiri dengan penyelesaian yang tidak memuaskan konsumen. Di lain pihak, faktor yang juga turut mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia adalah perkembangan sistem perdagangan global yang dikemas dalam kerangka The World Trade Organization atau WTO maupun Program International Monetary Fund atau IMF dan Program Bank Dunia. B. Pengertian perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang dan mereka bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha. C. Asas dan tujuan perlindungan konsumen. 5 asas tentang perlindungan konsumen menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu 1. Asas manfaat, 2. Keadilan, 3. Keseimbangan, 4. Keamanan dan keselamatan konsumen, 5. Kepastian hukum. Tujuan perlindungan hukum bagi konsumen yaitu A. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. B. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa. C. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. D. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi. E. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. F. Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Selanjutnya, hukum perlindungan konsumen dalam tata hukum negara. Indonesia melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 5 Ayat 1, kemudian Pasal 27 dan Pasal 33 menetapkan beberapa hak yang harus diperoleh seorang konsumen. Hak-hak tersebut diantaranya adalah yang pertama adalah hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedua adalah hak untuk memilih barang atau jasa. Dan yang ketiga adalah hak atas informasi
informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Yang keempat adalah hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang atau jasa yang digunakannya. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang keenam adalah hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh adalah hak untuk diberlakukan atau dilayani secara benar dan jujur dan secara tidak diskriminatif. Yang kedelapan adalah hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir adalah hak-hak yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, selain hukum dari perundang-undangan yang sudah dijelaskan tadi, di Indonesia juga memiliki sebuah lembaga yang berperan dalam perlindungan konsumen. Lembaga itu yakni adalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau yang sering disingkat dengan BPKN. BPKN ini dibentuk dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen. Badan ini berkedudukan di ibu kota negara. BPKN memiliki fungsi yakni memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai upaya pengembangan perlindungan konsumen di Indonesia.